Assalamualaikum guys, ketemu lagi bersama kami di Suparang Channel. Baiklah, di video kali ini kita akan mencoba membahas video tentang bule ini awalnya cuma mau jalan-jalan santai di Indonesia, tapi malah dibuat bingung sekaligus ngakak sama kebiasaan unik orang Indonesia guys. Dari cara makan sampai gaya ngobrolnya, semuanya bikin dia geleng-geleng kepala. Ternyata ada banyak hal yang buat bule kaget dan gak pernah mereka temui di negaranya guys. Penasaran seperti apa keseluruhan videonya guys? Yuk kita saksikan. Guys, wah ini sama-sama bingung kayaknya guys. Budenya bingung, bapaknya juga tambah malah bingung guys. Is het een race, wedstrijd, training? Ja, wedstrijd. Tadi videonya guys. Nah guys, kadang hal yang kita anggap biasa-biasa saja bisa menjadi hal unik bagi bule yang tidak pernah mereka temui di negaranya guys. Nah contohnya seperti ini guys. In Europe. Ada di negaranya guys. Illegal? I don't know. Dangerous? Most likely. Helpful? Definitely. In Indonesia, that's one of the most important values, being kind and helpful, over doing things in a safe way and according to the law. Ceritanya tante bule ini kehabisan bensin motornya. Kemudian si tante bule ini menemukan tempat pengisian bensin. Tapi kata si tante bule aneh dan heran karena pengisian bensin motornya dilakukan secara manual. Tante bule bilang ini aneh tapi unik dan tidak ada di negara saya SPBU seperti ini. Terus si tante bule juga bilang kaget keramahan pelayanannya. Kata si tante bule, saya tidak usah mengotori tangan saya dengan bensin. Si ibu Indo itu telah membantu semua kebutuhan saya. Tapi sebetulnya si tante bule mengira penjual pengecer bensin ini berjualan whisky. Kata si tante bule, botolnya mirip botol whisky dan isi di dalamnya cairan warna hijau. Aku kira itu minuman whisky. Tadinya aku mau beli. Hihihi. Selain warganya yang ramah dan murah senyum, ada satu hal menarik yang membuat bule betah tinggal di Indonesia. Ya, betul sekali. Indonesia itu minim aturan dan cenderung bebas. Tidak seperti negara kebanyakan yang mengatur segala aspek, Indonesia malah membiarkan masyarakatnya melakukan apapun yang dia inginkan. Kita bahkan tidak akan ditangkap jika membuang sampah sembarangan atau korupsi. Kita bahkan bisa begadang dan berkendara sampai tengah malam tanpa dicurigai dan banyak lainnya. Intinya, Indonesia itu asik. Tertawalah karena kita menjadi bagian dari Indonesia.
3 kebiasaan warga Indo yang bikin geleng-geleng kepala. Nomor 3, kadang bikin gemes. Nomor 1, menyalakan klakson seolah itu solusi segalanya. Di jalan, klakson jadi alat komunikasi utama. Mau minta jalan, ngingetin orang, atau cuma bilang halo, semua diwakilkan oleh suara Tintin yang kadang bikin telinga auto panas. Apalagi kalau lampu hijau baru juga 1 detik udah pada berisik. Nomor 2, budaya ngaret yang sudah jadi tradisi. Janji jam 7 pagi, baru keluar rumah jam 7 lebih 15 menit. Hebatnya, yang datang duluan malah dianggap terlalu semangat. Padahal mah ya cuma tepat waktu. Hayo, siapa yang sering kayak gitu? Subscribe dan like dulu video ini. Thanks. Nomor 3, knalpot brong. Karena jalanan harus berisik. Ada aja yang merasa makin keren kalau motor atau mobilnya berisik. Knalpot brong ini sering jadi alarm jalanan yang bikin orang refleks tutup telinga. Mungkin mereka pikir itu suara merdu. Kadang aneh, kadang gemas. Tapi kebiasaan ini bikin kita sadar kalau warga Indo memang paling beda. Gimana menurut kalian, guys? Ternyata 4 hal ini buat Indonesia lebih eco-friendly dibandingkan di Jerman. Di Jerman, kami suka buang pakaian. Orang Indonesia biasanya memakai pakaian mereka lebih lama dan memperbaikinya kalau robek. Di Indonesia, kalau barang elektroniknya rusak, masih diperbaiki. Di Jerman, orang-orang lebih suka membeli barang elektronik baru daripada memperbaikinya, sehingga sampah elektronik kami sering dikirim ke negara-negara lain. Di Indonesia, kalian bisa jual minyak bekas kalian. Di Jerman masih banyak orang yang nggak tahu kalau minyak goreng bekas mempunyai nilai dan masih banyak orang yang membuangnya ke toilet. Di Jerman, kami nggak pernah bungkus makanan pakai daun pisang. Bungkus makanan pakai daun pisang itu Indonesian value ya guys. Jadi kita harus melestarikannya. Tapi ada satu keuntungan di Jerman. Kami minum air langsung dari keran. Semoga suatu hari nanti Indonesia juga bisa. Guys, follow Bule Sampah kalau kalian bangga jadi orang Indonesia. Guys, parah. Lo harus lihat ini. Lo harus lihat bule-bule bengong, lihat kelapa dibelah. Awalnya gue gak percaya apakah ini mimpi, tapi ternyata ini beneran. Bule ini bengong-bengong ketika gue ikut tur di Vietnam ke Sungai Mekong. Dan atraksinya adalah melihat kelapa dibelah. Anjir. Perhatikan seternganga itu guys. Ya ampun. Gimana? Ada yang tertarik bikin atraksi serupa buat para bule-bule? Sok, dang, waktu dan tempat dipersilahkan. There's so many things that Indonesian people do that don't make it sense to me at all. Which is? I mean, everything is even getting sick is different in Indonesia. Like you have masukan gin, like what? What is angin ya? And the worst We is call it enterwin. but the worst is that the first time I got sick in Indonesia, so I had masukan gin, and so I was like, I told my friend, can you get me some paracetamol at the pharmacy? And he was like, no, I have a coin. I was like, what? Coin? And he started to scrape in my back with the coin. Did it work? Yes, it worked. That's the crazy thing. It worked. I have a joke that says it proves that what they say about Indonesia is true. That you can fix everything with money in Indonesia. With a coin. Yeah. We call it krokan. Krokan, yeah. Like Indonesia is, it's so diverse. This is what I like. It's so different. Guys. Sekarang belinya guys. Oke guys, gimana tentang pendapat kalian tentang Indonesia guys? Cukup beragam ya guys. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan videonya. Jangan lupa komen di bawah guys. Sekian dan terima kasih.